Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkotati. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin upload video singkat ya, yang berkaitan tentang ujian. Bagi teman-teman saat ini yang sedang diuji, yang sedang sulit, yang sedang kesusahan, apakah itu masalah hutang, masalah rezeki, dan masalah yang lainnya. Saya kasih tips kepada teman-teman semuanya. Ini adalah sebagai contoh materi yang nanti insya Allah akan saya adakan di kelas online saya. Tapi sebelum saya buat ke kelas online nanti, saya kasih sedikit gambaran bahwa materi-materi yang akan dibahas di kelas online saya nanti adalah bukan hanya teori, tapi praktek. Salah satu contohnya ini akan saya praktekkan kepada Anda semuanya, terkhusus buat teman-teman yang sedang dirudung masalah ya, lelah karena ujian, kemudian capek, sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, saya kasih tips dan saya akan praktekkan bagaimana caranya supaya Anda kuat dalam menghadapi ujian dan masalah yang sedang terjadi pada diri Anda. Baik, teman-teman semuanya, salah satu resep kalau kita ingin kuat dalam menghadapi masalah atau ujian adalah sering-seringlah berkomunikasi dalam hati kepada Allah. Maksudnya, bicaralah dalam hati, ungkapkan semua perasaan, keluh kesah yang ada dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selama ini kita tahu bahwa Allah Maha mendengar, tapi kita tidak gunakan itu. Kita tidak meyakini itu bahwa Allah mendengar setiap keluhan, setiap rintihan yang ada dalam hati kita. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita kuat dalam menghadapi ujian? Praktekkan ini, saya akan kasih contoh ya. Nah, ketika Anda sedang kesulitan, Anda bingung, Anda takut, Anda pejamkan mata, cari tempat yang nyaman, kemudian Anda pejamkan mata, usahakan rileks ya, rileks, kemudian katakan kepada Allah, pegang dada Anda, lalu Anda ucapkan. Anda pejamkan mata, Anda bilang ke Allah, ya Allah, aku nggak tahu apakah kesulitan ini ujian darimu, atau apakah kesulitan ini cobaan, azab, atau apapun itu, aku nggak tahu. Ya Allah, mulai hari ini aku serahkan semuanya kepadamu. Aku ikhlas, aku ridho untuk menerima segala kesulitan, kepahitan yang sedang ku alami saat ini. Ya Allah, mulai hari ini aku ingin fokus untuk memperbaiki diri. Aku ingin fokus menciptakan ketenangan diri. Aku ingin menjalani hari-hariku penuh dengan kebahagiaan, kehangatan bersama teman-temanku. Urusan masalah, kepahitan ini hamba pasrahkan kepadamu ya Allah. Aku ridho, aku ikhlas, aku menerima, dan aku yakin semua yang terjadi pada diriku adalah atas izin, dan semuanya adalah kebaikan yang satu saat nanti hamba akan temukan hikmah dari kesulitan yang sedang hamba hadapi saat ini. Kemudian setelah Anda ucapkan itu, Anda pun tarik napas, rileks kembali, yakini bahwa masalah yang sedang Anda hadapi saat ini adalah hanya sifatnya sementara. Tidak ada ujian yang berkekalan, tidak ada masalah yang berkekalan. Semuanya butuh proses. Biarkan masalah itu selesai dengan sendirinya, tentunya dengan cara-cara yang Allah ridhoin. Insya Allah ketika sering kita berkomunikasi dengan Allah, apalagi selesai sholat ya, itu insya Allah kita makin kuat. Nah, bagaimana ketika kita sudah berulang kali mencoba itu, perasaan itu tidak bisa kita kendalikan, selalu hadir, kita merasa murung, merasa suntuk, kemudian kita merasa bingung dan lain sebagainya. Nah, ucapkan terus berkali-kali, ketika di jalan, ketika dimanapun juga, ucapkan, ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, aku menerima, semuanya aku serahkan padamu ya Allah, aku ingin fokus memperbaiki diri. Terus ucapkan kata-kata itu. Kenapa? Karena ketika kita selalu mengucapkan kata-kata positif ke dalam diri kita, itu secara nggak langsung bahkan kita menyadari bahwa kata-kata itu akan masuk ke alam bawah sadar, sehingga itulah nanti kata-kata itu mengakar dalam alam bawah sadar sehingga kita menjadi kuat. Nah, ketika kita punya masalah, insya Allah kita sudah paham dan mengerti bahwa semuanya itu adalah kebaikan. Allah tidak maha zalim, tapi Allah memberikan masalah semata-mata ingin membuat kita kuat, semata-mata ingin membuat mental kita kuat, semata-mata ingin membuat hati dan pikiran kita lebih memahami, lebih menyadari bahwa kita ini adalah hamba, kita ini ada yang mengatur, dan kita ini ada yang mengendalikan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman, itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan praktekkan, dan itu adalah sebagai contoh nanti ke depannya. Mungkin di bulan 10 saya akan mengadakan kelas online. Bagi yang berminat nanti silakan hubungin, karena saat ini saya sedang lagi membuat materinya.
Kita akan belajar di sana mulai dari awal menata hati dan pikiran sampai kepada amalan-amalan yang bisa membuat Anda menjadi berlimpah bahkan kaya. Anda ingin hutang lunas, insya Allah nanti akan kita bahas. Anda ingin kuat dalam menghadapi ujian, kita akan bahas. Bagaimana berdoa dengan yang menyusun doa, kemudian bagaimana berdoa supaya doa kita cepat dikabulkan, kita akan bahas di sana. Oke, baik teman-teman, semuanya itu aja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.